Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal khair wa dalala ala al huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratal mukarramin, para kiai, para satid, para hujjaj, para kasepuhan, jamaah majlis zikir dan sholawat Rijalul Ansor Kota Tangerang Selatan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin ya, Al-Muttaqin ya, Masya Allah, beserta seluruh jajarannya. Dan alhamdulillah hadir di tengah kita orang tua kita, Bapak Haji Mahtoda ya. Ini beliau atasan kita Pak ya, wakil kita. Silahkan ya yang punya pesan ke beliau. Kita doakan mudah-mudahan para sesepuh kita, para guru kita, para kiai kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang dan berkah sehingga bisa membimbing kita untuk selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat ini selalu dijaga oleh Allah untuk kita, untuk anak keturunan kita, keluarga kita, sehingga kelak ketika wafat kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pertama kali mendengar syair ini dari guru saya ketika di Tarim, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ketika kita belajar Fathul Mu'in dan Tafsir Jalalain. Beliau membaca bait ini, wa min ajabin ihda'u tamrin li Khaybara wa ta'limu Zaidin ba'da ilmil faraidhi. Jadi termasuk perkara yang aneh Pak Haji, memberi hadiah kurma kepada orang Khaybar, karena diantara kurma yang terkenal itu adalah kurma asal dari Khaybar. Jadi kalau kita kasih kurma ke mereka ya aneh. Wa ta'limu Zaidin ba'da ilmil faraidhi, dan mengajari sahabat Zaid bin Thabit sebagian ilmu faraid. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kekhususan masing-masing. Jadi kata Rasulullah, aqdakum Ali wa a'lamakum bil halal wal haram Mu'adz wa afradukum Zaid. Nah, jadi yang paling paham tentang peradilan,
qadha itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka beliau dikirim ke Yaman oleh Rasulullah SAW untuk menjadi qadhi salah satunya. Dan yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, ya, sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau juga pernah diutus ke Yaman, ya. Sampai sekarang masih ada, Pak, namanya Masjid Mu'adz bin Jabal. Di halamannya itu ada satu tiang. Waktu kita berkunjung ke sana, kita tanya ke orang sekitar, ini kok ada tiang di tengah-tengah halaman masjid, katanya. Nggak ada saungnya, nggak ada apa-apanya, cuma tiang aja berdiri gitu. Nah, dijawab oleh mereka, iya, ini dulu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal dikirim atau diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, beliau mengikat kudanya di tiang ini. Nah, maka kami lestarikan. Jadi orang Yaman tuh nggak beda sama orang Indonesia, Pak. Sarkub, sarjana kubur. Jadi kalau punya masalah pasti ke kuburan. Iya, kita juga dulu sama, Pak. Jadi kalau udah mendesak mau ujian tuh, ya, mau UAS, udah kuburan penuh, Pak. Kuburan Zambal, di Tarim itu ada kuburan Zambal, ya, kuburan para aulia. Al Habib Abdullah Al Haddad, penulis Ratib ada di sana, ya, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al Idrus ada di sana. Jadi kalau musim ujian penuh kuburan, pada tawasul, ya. Makanya kita dituduh apa? Abadatul kubur atau penyembah kubur, katanya. Padahal enggak, kita tabarukan di sana. Nah, jadi ini termasuk keanehan kok saya suruh baca kitab Mbah Hashim di tengah-tengah para kiai, para ajengan, para abuya. Jadi ini sama kayak kalau bahasa kitanya apa? Ngajarin bebek berenang, ya. Mohon maaf, pokoknya mohon maaf, ini mah tabarukan aja kepada Mbah Hashim dan pada kiai-kiai kita yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Terakhir kita baca ini di Setu, ya. Sekarang masuk ke faslun fi bayani khuttatis salafis salih wa bayanil muradi bisawadil a'zami fi hadzal hin wa bayani ahammiyatil i'timadi bi ahadil madzahibil arba'ah. Ini kita baca kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya langsung dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ya, muassis dari Nahdlatul Ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan meninggikan derajat beliau. Amin. Ini pasal menjelaskan tentang penjelasan langkah para salafus saleh, ya, jadi peninggalan pemikiran para salafus saleh dan penjelasan tentang as-sawadul a'zam fi hadzal hin, di waktu ini siapa yang dimaksud dengan sawadul a'zam, dan penjelasan tentang pentingnya i'timad, berpegang teguh bi ahadil madzahibil arba'ah, kepada salah satu mazhab yang empat. Nah, di sini beliau berkata, idza fahimta ma dzukira, jika kamu telah paham apa yang dijelaskan sebelumnya di fasal sebelumnya. Mbah Hashim, saya lebih tahu ulang alam nih, sudah ada apa enggak, ya, manggilnya Mbah Hashim atau Hadratus Syekh lah. Di fasal sebelumnya Hadratus Syekh menjelaskan tentang keadaan ahli Jawa yang ketika itu masih berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mulai munculnya madhab ahli bid'ah. Nah, di sana beliau menulis, di fasal sebelumnya beliau menulis itu muncul pada tahun 1330. Di antaranya ada madhab salafiyun. Nah, madhab salafiyun itu bukan yang sekarang. Jadi term Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari ini ketika menggunakan terminologi atau istilah salafiyun itu untuk kita, Pak. Nah, jadi kita ini kalau ikut termnya Mbah Hashim ya salafiyun, ya, walaupun sekarang sudah dibajak atau diambil oleh sebelah, gitu ya. Nah, tapi beliau menggunakan istilah salafiyun. Maka di sini kata beliau salafiyun, Pak Haji. Nah, kata beliau di sini faminhum salafiyun, ya. Jadi antara madhab yang muncul pada tahun 1330 itu adalah salafiyun. Jadi orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada as-salafus salih, tapi qaimuna ala ma'alai aslafuhum. Mereka ini berpegang teguh kepada apa yang menjadi sandaran para pendahulu mereka. Ciri khasnya minat tamadhub bil madhabil muayyan. Mereka bermadhab dengan salah satu madhab yang empat.
Wa tamassuk bil kutubil mu'tabaratil mutadawalah, juga berpegang teguh kepada kitab-kitab yang memang dipakai. Mutadawalah itu masih dipakai, masih dikaji di pesantren-pesantren ya Pak. Mulai dari Safina, Risalah Jamiah yang dibaca oleh Habib kita Habib Hussein ya. Kemudian Sulamut Taufik. Walaupun jujur Pak, kita ngeri-ngeri sedap Pak Haji kalau baca kitab-kitab itu, padahal hampir di semua pesantren baca kitab itu ya. Sulamut Taufik diantaranya itu kan keras sekali Pak, apalagi sudah masalah akidah. Pokoknya kalau baca Sulamut Taufik terus kita sampaikan di kajian umum, sudah Pak, radikal nih orang nih. Tapi ya itu faktanya ya. Wa mahabbati ahlil baiti wal auliya was salihin. Jadi salafiyun itu adalah mereka yang selalu cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ahlus sunnah. Nah, jadi ahlus sunnah yang benci sama keluarga Nabi bukan ahlus sunnah. Ini Mbah Hashim yang bilang. Ya, makanya saya nggak berani ngomong, cuma nukil aja. Oh, untung Mbah Hashim bilang kayak gini gitu kan. Ini kata beliau, wa mahabbati ahlil bait, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dan apapun mereka. Itu ciri ahlus sunnah. Jadi yang suka menghina, mencaci, membenci ahlul bait bukan ahlus sunnah, itu nggak tahu ahlu apa. Wal auliya was salihin, nah, dan para aulia salihin, para orang saleh, wat tabarruk bihim, cari berkah, minta berkah kepada Allah dengan sebab mereka. Ahya wa amwata, baik mereka masih hidup atau sudah meninggal. Wa ziyaratul kubur, ya ini. Makanya kita senang ke kuburan ya. Nah, emang ciri khasnya seperti itu ya. Watalqinil mayyit, wasallallahu dan seterusnya. Ini di pasal sebelumnya. Nah, jadi kata beliau, kalau kita telah paham di pasal sebelumnya, alim tak, maka kamu akan yakin, akan tahu annal haqqa ma'as salafiyyin. Nah, makanya saya jelaskan dulu pasal sebelumnya, takut salah paham. Ntar kalau nggak dijelaskan langsung pindah ke salafi semua nih, repot ya. Rijalul Ansar yang diomelin nanti ya. Jadi annal haqqa ma'as salafiyyin. Jadi kebenaran itu, kebenaran hanya ada pada kelompok salafiyun ya, atau salafiyin. Alladzina kanu ala khuttatis salafis salih, yang memang mereka berpegang teguh jalan lurus mengikuti salafus salih. Fa innahumus sawadul a'zam, dan mereka juga yang disebut dengan sawadul a'zam. Nanti jelaskan yang dimaksud dengan sawadul a'zam. Wahumul muwafiquna ulama al-haramain asy-syarifain wa ulama al-azhar syarif. Mereka ini secara pemikiran, secara ideologi sepakat ya dengan para ulama haramain syarifain. Jadi ulama Makkah dan Madinah zaman dulu mungkin ya, zaman beliau masih ada Syekh Nawawi Al-Bantani dan seterusnya. Nah, kalau sekarang juga di sana banyak ya. Taib. Maksudnya banyak yang beda dengan kita. Dan ulama Azhar Syarif alladzina hum qudwatu rahdi ahlil haq, yang mana mereka ini para pemimpin kelompok ahlil haq, para pengikut kebenaran. Wa fihim ulama la yamkunu istiqsa'u jami'ihim ma'antisharihim fil aqtari wal afaq. Jadi sawadul a'zam ahlus sunnah wal jamaah, ulamanya itu nggak mungkin bisa dihitung ya, karena mereka ini tersebar di semua pelosok dan semua penjuru dunia. Kama la yumkinu ihsa'u nujumis sama, sebagaimana tidak bisa menghitung bintang yang ada di langit saking banyaknya. Karena kita ini suka baca hikam, jadi nggak suka muncul ya Pak. Khumul, nggak ketahuan, nggak seneng zuhur. Padahal banyak tapi nggak ketahuan ya. Yang lain sedikit tapi karena sering muncul seakan-akan mayoritas gitu ya. Guru-guru kita Pak, Masya Allah ya, tadi sudah disinggung yang ngajarin kita alif bata atau yang lainnya, kiai-kiai musola, kiai-kiai yang di Masya Allah mereka ilmunya luar biasa ya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Maka dalam kajian usul fikih kita mengenal al-ijma'. Ijma' itu menjadi sumber hukum yang ketiga setelah Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Ijma' itu kan kesepakatan umat. Karena memang Allah menjamin umat Nabi Muhammad SAW tidak akan tersesat, sehingga kesepakatannya menjadi sumber hukum ya. Wa yadullahi ala jamaah, jadi kekuasaan Allah, pertolongan Allah bersama jamaah. Wa man syadza finnar, yang menyimpang dari jamaah
dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Zada Ibnu Majah ditambahkan oleh Imam Ibnu Majah. Fa idza waqa'a al-ikhtilafu, jika terjadi perdebatan, silang pendapat, pro kontra, fa alaika bis-sawadil a'zam, maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sawadul a'zam. Siapa mereka? Yaitu ma'al haqqi wa ahlihi, yaitu kebenaran dan para pendukungnya. Wa in kunta wahida, katanya. Nah, jadi sawadul a'zam itu secara bahasa diterjemahkan kelompok mayoritas secara bahasa, tapi secara term, secara istilah, sawadul a'zam ini adalah al-haq wa ahluhu wa in kunta wahida, katanya. Ini pesan dari Profesor Abdullah Baharun, ya, rektor kita. Jadi kata beliau, kamu berjalan saja dengan kebenaran walaupun cuma sendiri, karena kebenaran itu as-sawadul a'zam wa in kunta wahida, walaupun kamu sendiri, kalau di atas kebenaran itu namanya as-sawadul a'zam. Makanya Mbah Hashim pun seperti ini, kata beliau, sawadul a'zam itu adalah ma'al haqqi wa ahlihi, bersama kebenaran dan para pengikutnya, ya, para pendukungnya. Itu sawadul a'zam walaupun cuma sedikit. Wa fil Jami' Shaghir, dan dalam Jami' Shaghir diriwayatkan, innallaha qad ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah. Sungguhnya Allah SWT telah menyelamatkan umatku, menjaga umatku dari berkumpul di atas kesesatan. Wa aktsaruhum, kata beliau, mayoritas ulama ahlil haq adalah ahlul madzahibil arba'ah, para ulama yang ada dalam lingkup 4 mazhab. Maka nanti di sini kata beliau, kalau keburu ya, karena waktunya udah malam ini. Di sini beliau menukil ijma', kata beliau, qadin aqadatil ijma'u alam tina'il khuruj an madzahibihim. Beliau menukil ijma', wallahu alam, tapi namanya Mbah Hashim, kamu mungkin gegabah ya. Beliau ini orang yang wara', orang yang amanah ilmiahnya tinggi. Jadi ketika menukil sesuatu itu pasti valid lah. Nah, di sini beliau berani menukil bahwa telah terjadi ijma', kesepakatan. Dan nggak boleh khalqul ijma' mamnu', nggak boleh merusak ijma', ya. Apa ijma' yang terjadi? Alam tina'il khuruj an madzahibihim, tidak boleh keluar dari mazhab 4, nggak boleh. Ya, terserah mau beda pendapat segala macam, tapi dalam lingkup 4 mazhab. Siapapun dia, mau profesor kayak mau kiai, mau ajengan segala macam, tapi saya yakin sekarang nggak ada yang lebih cerdas dari Mbah Hashim. Nggak ada yang lebih cerdas dari Imam Ghazali, nggak ada yang lebih cerdas dari Imam Nawawi, nggak ada. Ada nggak Pak yang lebih pintar dari Imam Ghazali zaman sekarang? Ya nggak ada. Sehingga nanti kalau ada siapapun dia, tokoh apapun dia, gelarnya bererot berapapun, lalu kemudian pendapatnya keluar dari 4 mazhab, nggak usah diikutin, nggak usah diambil. Ya, Imam Ghazali dengan segala kecerdasannya beliau masih ikut mazhab Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nanti di sini dinukil dengan segala kesolihannya, dengan segala karomahnya, beliau masih Hambali. Ya, maka di sini kata beliau, semua ulama ahlul haq itu nggak ada yang keluar dari 4 mazhab, nggak ada. Ya, jadi nanti jangan tergiur dengan embel-embel segala macam. Udah, kita cari selamat dunia akhirat aja. Fakana al-Imamul Bukhari Syafi'iyan, Imam Bukhari dengan segala dedikasinya dalam ilmu hadis, ya, beliau masih bermadhab Syafi'i. Walaupun beliau memang muridnya Imam Ahmad, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, dan seterusnya. Akhadha 'anil Humaidi waz Za'farani wal Qarabisi, beliau sanadnya dari Imam Humaidi, dari Imam Za'farani, dan dari Imam Qarabisi. Wa kadzalika Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i, begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah dan Nasa'i, ini para imam hadis. Ya, mereka yang punya kitab induk hadis yang kita kenal dengan Kutubus Sittah, masih bermadhab. Ini baru baca Quran terjemah, hadis arba'in juga belum hafal, sudah nggak mau bermadhab. Nah, jadi makanya repot. Wa kana al-Imamul Junaid Tsauriyan, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, ini ahlus suluk. Beliau masih Tsauri, ikut mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika itu masih berlaku mazhab beliau. Ya, ini lahir tahun 91 Hijriah, sebelum Imam Syafi'i. Beliau digelari Amirul Mukminin fil Hadis. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa Syibli Malikiyan, Imam Syibli masih bermazhab Malikiyan, pengikut Imam Malik bin Anas. Wal Muhasibi Syafi'iyan, Imam Muhasibi
masih ikut mazhab Imam Syafi'i, wal Jarir at-Tabari Hanafiyan yang punya tafsir, Pak. Itu mazhab fikihnya Hanafi, wal Jilani, ini yang tadi saya singgung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Hambaliyan. Beliau pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Ya, walaupun katanya sebelumnya Syafi'i sebenarnya beliau, tapi mimpi ketemu Imam Ahmad suruh pindah mazhab karena takut punah, Pak. Ketika itu mazhab Imam Ahmad sudah sedikit pengikutnya, berkah beliau pindah mazhab banyak lagi. Katanya, wallah alam. Jadi memang tokoh itu penting ya. Wasyadziliyu Malikiyan, Imam Syadzili Abul Hasan, ya Abul Hasan Syadzili Malikiyan, mazhabnya Imam Malik. Ya, jadi kalau ulama sekali mereka saja masih bermazhab, lah kita siapa? Gitu. Maka kata beliau di sini, fattaqayyudu bimadzhabin muayyanin ajma'u lil haqiqah. Jadi ketika kita mengikat diri dengan mazhab tertentu, ya, yaitu 4 mazhab, nggak boleh keluar. Pokoknya kalau nanti ada pendapat segala macam, lihat ini ada nggak di mazhab 4. Kalau nggak ada, nggak usah dilihat. Emang dia lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Jilani, lebih hebat dari Abul Hasan Asy-Syadzili, lebih hebat dari Imam Ghazali, dan lebih hebat dari Imam Nawawi? Nggak ada sih. Ya. Jadi jangan tertipu ya Pak. Kata beliau, jadi membatasi diri dengan mazhab tertentu, apakah Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali, ajma'u lil haqiqah. Ini lebih mudah untuk mengumpulkan hakikat. Wa aqrabu lit tabassur, lebih mudah mendekatkan kita untuk memahami hakikat agama, wad'a lit tahqiq, dan lebih mudah untuk beragama secara pasti, secara tahqiq, washalu tanawuran, lebih mudah. Lah ngapain juga kita susah-susah, ya kita kan pemalas, jadi ngapain capek-capek memahami Quran Sunnah, udah pakai aja yang ada, ya pakai aja ya yang ada. Lagian nggak bakalan, bukannya bukannya pesimis ya. Ini juga perdebatan, apakah nanti pintu ijtihad masih terbuka atau tidak, wallah alam. Karena dari dulu 4 mazhab ya ini aja, nggak ada mazhab kelima kan. Maksudnya nggak ada mujtahid mutlak setelah yang 4 ini. Imam Suyuti hampir di semua fan punya kitabnya beliau. Beliau mengklaim sebagai mujtahid, nggak diterima sama ulama zaman ya, Imam Suyuti. Ya, semua fan beliau punya. Nahwu punya kitabnya ya, tafsir apalagi, hadis ya emang ahlinya. Kita mah alfiyah aja lupa lagi. Baik. Wa ala hadza darajal aslafus salihun wa syuyukhul maudun ridwanullah taala alaihim ajma'in. Dan di atas langkah ini, di atas metode ini, para salafus salih, para syekh yang sebelum kita, ridwanullah ta'ala alaihim, semoga ridha Allah kepada mereka semua, mereka berjalan di atas metode seperti ini. Maka kata beliau di sini Mbah Hashim, fanahnu, maka kami, kata beliau, nahuddu, memotivasi, mengajak ikhwanana, saudara-saudara kami, awamal muslimin dari kalangan awam ya kita. Ya, jadi selama belum mencapai level mujtahid ya awam gitu. Apa nasihat beliau Mbah Hashim ini? Ayyattaqullaha haqqa tuqatih, untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang pertama. Yang kedua, wa alla yamutu illa wa hum muslimun, dan berusahalah untuk wafat dalam keadaan Islam. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kalau kita paham kalam beliau, nggak ada tuh semua agama benar. Nah, ini kan eksklusif ya Pak. Waduh, takutnya delik aduan, repot. Pokoknya ini akidah kita lah. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Akidah kita sudah. Mohon maaf ya, ini mah lagi belajar akidah, bukan lagi apa-apa. Karena juga seperti ini Mbah Hashim, wa alla yamutu illa wa hum muslimun. Jangan sampai mereka meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Lah logikanya kalau semua agama benar, ngapain cuma Islam aja? Udah terserah. Mau mati apa kek, mati apa kek. Kalau emang semua agama itu benar. Tapi kan pemahaman Mbah Hashim, nggak tahu kalau ada yang lebih pintar dari beliau ya, wallah alam. Tapi pemahaman Mbah Hashim, agama yang benar itu cuma Islam. Sehingga wasiat beliau jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Udah itu. Ya, terserah deh mau ikut siapa nanti. Saya malah lebih milih ikut beliau sih. Wa yuslihu dzatal bain minhum. Nah ini, dan selalu memperbaiki keadaan di antara mereka. Dzatul bain, hubungan hati di antara mereka. Jangan berantem hatinya Mbah Hashim ya, karena niat kita silaturahmi.
Wa yuhsinu ilal jiran wal aqarib wal ikhwan. Sederhana nasihat beliau, nggak muluk-muluk, padahal ulama besar ini Pak. Nah, jadi nggak cari apa sensasi lah ya, enggak. Beliau ya nasihatnya nasihat yang sesuai dengan syariat lah. Ya kayak seperti ini. Wa yuhsinu, hendaklah mereka berbuat baik ilal jiran, kepada tetangga, siapapun tetangga itu ya. Nah, nggak lihat agama, kalau tetangga silahkan. Makanya kalau nggak salah Abdullah bin Abbas itu kalau beliau nyembelih kambing Pak, kalau nggak salah, mohon koreksi nanti, yang pertama kali mendapatkan masakannya itu Yahudi, karena tetangga terdekat beliau Yahudi gitu. Iya. Nah, dan itu punya hak tetangga itu ya. Kalau mereka nggak usil, kita nggak boleh usil. Wal aqarib, kepada kerabat, wal ikhwan, dan saudara. Wa ya'rifu haqqal akabir, hendaklah mereka mengerti, memahami hak orang yang dewasa di antara mereka ya. Wa yarhamud du'afa wal asagir, dan menyayangi orang-orang yang lemah, wal asagir, dan yang kecil. Nah, makanya kata Rasulullah, jadi intinya kata beliau ini, yang tua dihormati, yang kecil disayangi gitu. Pemimpin tuh dihormati, nanti pemimpinnya ngasih subsidi gitu ya, bagian dari menyayangi Pak Haji ya. Karena kata Rasulullah, laisa minna, dipecat tuh Pak, laisa minna, bukan golongan kami, kata Rasulullah ya. Man lam yuwakir kabirona walam yarham saghirona, kama kila lah, takutnya salah redaksi. Jadi tidak termasuk umat kami, kata Rasulullah SAW, yang tidak memuliakan yang besar dan tidak menyayangi yang kecil. Ini bukan ancaman biasa Pak. Ketika dipecat sama Rasulullah, ini luar biasa lah. Nabi Musa, selevel Nabi Musa, beliau tuh ulul azmi kan. Nabi Musa ulul azmi bukan? Ulul azmi Pak. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh, ulul azmi. Dan beliau satu-satunya Rasul yang dapat kitab juga dapat suhuf. Yang lain tuh ya paling dapat kitab, kalau enggak dapat suhuf. Tapi Musa dua-duanya dapat. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Itu masih doa sama Allah, Allahumma ij'alni min ummati Ahmad. Ada di tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan walamma saqata an Musa al-ghadabu wa akhadha al-alwaha wajada fi nuskhatiha rahmatan, lupa ayatnya ya, lanjutnya. Pokoknya ada di tafsir itu. Di sana Imam Ibnu Katsir menukil hadis ini. Jadi Nabi Musa itu pernah minta jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan saya ini umatnya Ahmad. Nabi Muhammad itu di kitab-kitab terdahulu dikenal dengan nama Ahmad. Nabi Musa pengen jadi umat Rasulullah karena melihat keutamaannya. Lah kita dipecat, naudzubillah. Salah satunya itu, kalau nggak menghormati yang tua, nggak sayang sama yang muda, nggak diakui sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nanhahum, nah ini Imam Mbah Hashim ya, Hadratus Syekh melanjutkan wasiatnya. Wa nanhahum, dan kami melarang mereka. Nah, kalau diusulkan al-aslu fin nahyi tahrim, nggak boleh ya. Jadi beliau melarang anit tadabur, saling membelakangi, maksudnya apa? Berantem, musuhan, ya. Wat tabaghut, saling marah, gitu ya. Wat taqatu', saling memutus hubungan. Wat tahasud, saling hasud. Wal iftiraq, berpecah. Dilarang sama beliau, enggak. Ya. Jadi yang pengikut Mbah Hashim sejati itu ya nggak bakalan saling musuhan, saling hasud, saling marah, saling bully, nggak tahu pengikut siapa itu. Nah, dan yang paling penting di sini kata beliau, wat talawuni fiddin. Tuh. Dan kami melarang talawun. Talawun itu apa Pak? Ngebunglon. Talawun itu kan warna. Lawana yulawinu talawunan, atau talawana yatalawanu talawunan. Berubah warna. Ya, berubah warna. Jadi apa? Basa-basi, cari aman, fiddin, dalam masalah agama. Enggak. Dalam masalah agama enggak ada Pak. Ini Mbah Hashim. Jadi beliau melarang pengikutnya, santri-santrinya untuk basa-basi urusan agama. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Enggak peduli sama siapapun. Etika, betul, harus tetap dipakai. Tapi yang benar katakan benar. Jangan yang salah dikatakan benar gara-gara ada sesuatu, enggak. Mbah Hashim, makanya terkenal Pak ya. Dulu beliau ini kan hidup di zaman Jepang Pak ya. Yang pertama kali fatwa haram nunduk itu beliau kan kalau nggak salah ya.
Apa istilahnya Pak? Nunduk ke orang itu. Ruku ya. Kalau orang Jepang kan ketemu ruku ya. Nggak boleh sama beliau. Apa ruku-ruku gitu? Nah, ini Mbah Hashim. Makanya beliau di sini melarang wa talawuni fiddin, basa-basi dalam urusan agama, nggak boleh. Yang benar katakan benar. Iya, khamr haram nggak peduli, ya. Prostitusi haram nggak peduli, apapun alasannya. Jangan pura-pura nanti. Oh ini ada khilaf kayaknya ini. Masya Allah. Ini Mbah Hashim nggak senang Pak. Basa-basi dalam agama itu nggak senang beliau. Wa nahuthuhum ayyakunu ikhwana, dan kami mengajak mereka, mengajak, memotivasi untuk menjadi saudara. Ayyakunu ikhwana, ya, saling menjadi saudara. Wa 'alal khairi a'wana, dan atas kebaikan menjadi penolong. Iya, jadi tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kalau masalah maksiat jangan dibantuin, jangan. Ini mau dangdutan dibantuin, ya Allah. Kecuali fatwanya ya imam, dangdut boleh. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi intinya kata beliau, silahkan saling tolong menolong, tapi alal khair. Kalau ala syar ya jangan. Ya, ini wasiat beliau. Wa ya'tasimu bihablillahi jami'a, dan hendaklah berpegang teguh kepada tali Allah semuanya. Wa alla yatafarraqu, jangan berpecah belah. Wa yatba'ul kitaba was sunnata, mengikuti kitab sunnah, wa ma kana alaihi ulamaul ummah, dan berpegang teguh kepada ajaran para ulama umat. Kal Imam Abi Hanifah, seperti Imam Abu Hanifah, wa Malik bin Anas Asy-Syafi'i. Siapa Syafi'i Pak namanya? Muhammad bin Idris, ya. Jadi dua imam ini jarang disebut namanya, Abu Hanifah sama Imam Syafi'i, ya Pak. Kalau Abu Hanifah namanya An-Nu'man bin Thabit, ya. An-Nu'man bin Thabit itu nama Imam Abu Hanifah. Wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in fahumul ladzina, ini yang tadi saya nukil di awal. Dikit lagi ya. Boleh Pak, dikit lagi? Sampai fasal. Fahumul ladzina qad inaqada al-ijma' 'ala imtina'il khuruji an madzahibihim. Tadi saya nukil di awal karena takut nggak ada waktu, saya dulukan. Karena ini penting. Kata beliau, mereka ini ya 4 imam, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ini qad inaqada al-ijma', telah terjadi ijma', kesepakatan umat, 'ala imtina'il khuruj an madzahibihim, dilarang keluar dari madhab mereka. Silahkan berbeda pendapat, tapi masih dalam koridor 4 madhab. Silahkan. Lah iya Pak, kita kalau tawaf ikut Imam Syafi'i nggak bakalan selesai itu. Kalau nggak ditowel, noel kan. Imam Syafi'i batal ya. Ya udah sementara ikut Abu Hanifah dan seterusnya. Wa ayyu'ridu amma huditha minal jam'iyyatil mukhalifah. Ini wasiat beliau selanjutnya. Dan saya wasiat kepada awamul muslimin untuk berpaling, i'rad, berpaling. Dari mana? Amma uhditha, dari perkara-perkara yang baru muncul. Dari apa? Minal jam'iyyatil mukhalifah, organisasi yang menyimpang. Lima alaihil aslafus salihun, ya, dari ajaran para ulama salafus salihun. Organisasi-organisasi yang enggak sesuai dengan 4 mazhab tinggalin. Ya, enggak usah sih deh. Apa kayak ya. Ini wasiat beliau ya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man syadza ilan nar, siapa yang menyimpang dari kebenaran dia akan dilempar ke neraka. Naudzubillah. Jadi jangan sampai seperti yang dihikayatkan oleh Allah dalam surat Ghafir ya Pak. Saya ini takut salah kalau ayat. Jadi di sana itu Allah Subhanahu wa taala di ayat 47 ya, surat Ghafir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yatahajjuna finnar. Jadi ini efek dari orang yang apa? Yang penting asal Bapak senang apa? ABS ya? ABS. Asal Bapak senang. Asal bos senang. Di neraka ternyata berantem Pak, ayatnya ada, Quran belum dinasakh, belum, masih ada. Di surat 40 ayat 47. Di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yatahajjuna finnar, ketika mereka saling berdalil, saling berhujah, berantem lah, finnar, tapi debatnya di neraka. Di neraka masih debat Pak, gak cuma di TV One, di neraka nanti debat.
Fa yaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah, lil ladzina istakbaru, untuk atau kepada orang-orang yang sombong. Jadi para pengikut nyalahin bosnya. Inna kunna lakum taba'a, woi, dulu itu kami jadi pengikut kalian, apa yang kalian suruh siap, mau itu melanggar syariat Allah, ngelanggar syariat Allah, pokoknya siap. Makanya mereka curhat tuh, inna kunna lakum taba'an, dulu kan kami ini para pengikut kalian, fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar, tolong dong siksa kami ini ambil sebagian. Maksudnya apa? Mereka itu masuk neraka gara-gara ikut orang-orang yang sombong tadi, orang-orang yang zalim tadi. Hebat di dunia mah udah ikut aja, di neraka mah nggak bisa. Ya, apa jawabannya ternyata Pak? Di ayat selanjutnya, ayat 48. Qala alladzina istakbaru, ketika diminta oleh para pengikutnya, ambil dong sebagian siksa kami, kan kami masuk neraka gara-gara kalian. Jawabannya apa? Oh, nggak sehebat di dunia ternyata. Mereka bilang qala alladzina istakbaru, maka berkata orang-orang yang sombong, inna kullun fiha. Lah kita ini sudah di neraka bareng-bareng ya. Udah, nggak ada yang bisa ngasih manfaat, nggak. Innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah telah menghukum atau menetapkan hukumannya, vonisnya, ketetapannya di antara hamba-hamba. Maksudnya apa? Selamatkan diri sekarang, gak usah nunggu di akhirat nanti. Nggak bisa, bohong Pak. Iya, yang kemarin kan katanya gara-gara apa? Dijanjikan SP3 ternyata gagal kan, makanya buka suara. Itu masih di dunia Pak. Di dunia, di hadapan Allah nggak ada yang bisa, nggak ada cerita. Makanya mumpung masih di dunia, kita cari aman masing-masing ya. Silahkan, makanya jelas kan, jelas la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun ketika melanggar syariat Allah. Silahkan, atiullaha wa atiur rasula ulil amri minkum, fadhal, silahkan. Itu ayat kita imani ya, kita jadikan pedoman hidup. Tapi itu tadi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, karena nanti di akhirat cuma Allah yang bisa menyelamatkan kita. Maka di sini pun kata beliau seperti ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dikit lagi ya, habis itu tutup. Wa ana amurukum bi khamsin amaranillahu bihinna, amaraniyallahu bihinna. Jadi kata Rasulullah, aku ini memerintahkan kepada kalian dengan 5 perkara, yang mana 5 perkara ini juga Allah perintahkan kepada saya, kata Rasulullah SAW. Jadi tasalsul ya. Apa yang 5 itu? As-sam'i, mendengar, wa ta'ati, dan taat. Kepada pemimpin mendengar dan taat selama tidak melanggar syariat Allah. Makanya ayatnya kan atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kata para ulama, kenapa kalimat ati'u nggak diulang ketika konteksnya ulil amri, tapi kalau ati'ullah wa ati'ur rasul diulang? Karena taat sama Allah dan Rasul mutlak, absolut, nggak ada tawar menawar. Tapi kepada pemimpin nisbi, betul. Ulil amri itu nisbi, makanya cuma pakai wawul atof aja, nggak diulang lagi kalimatnya. Kenapa? Selama mereka taat sama Allah dan Rasul, wajib kita taat. Ya. Makanya di sini as-sam'i wa ta'ah, wajib mendengar, wajib taat selama taat sama Allah dan Rasul. Tapi kalau menyimpang jangan. Nanti di akhirat kita nggak bisa minta tolong mereka gitu ya. Wal jihadi, dan jihad. Ya, jihad dengan konteks yang benar ya. Jangan jihad di masjid, jangan jihad di kelompok muslim. Iya, masa ngebom di masjid, ngawur itu mah. Nah, nggak boleh ya. Jadi jihad ya syariat Islam, nggak bakalan hilang sampai kiamat, nggak bakalan hilang. Nanti kiamat baru hilang syarat jihad ini ya, tapi jihad yang benar, karena nanti Nabi Isa pun turun, itu beliau menyebarkan syarat jihad. Emang yang bunuh Dajjal siapa? Nabi Isa ya. Nanti dibantu oleh Imam Mahdi ya. Jadi jihad itu syarat Islam ya, nggak boleh dihilangkan, nggak mungkin lah. Kalau kita mau menghilangkan syarat jihad Pak, berapa ayat Quran yang harus kita hilangkan? Enggak, cuma pemahamannya yang benar. Maka kita dalam sirah nabawiyah Pak ya, kenapa kok kalau dilihat dari lokasi perang, kenapa kebanyakan di dekat kota Madinah? Uhud ya di sana, Badar ya di sana, Ahzab atau Khandaq ya di sana. Kenapa? Karena emang Rasulullah diserang ketika itu. Ya, Rasulullah diserang sehingga beliau membela diri. Ya itu konteksnya. Maka kita mengenal kafir zimmi, kafir harbi, kafir muahad dan seterusnya ya. Baik.
Wal hijrah wal jamaah, dan hijrah dan jamaah ya. Jadi berpegang teguh kepada sawadul a'zam. Fa inna man faraqal jama'ata qaida shibrin faqad khala'a ribqatul Islam an unuqihi. Siapa yang keluar dari jamaah Ahlus Sunnah maksudnya ya. Qaida shibrin, enggak usah jauh-jauh, sejengkal aja. Shibr itu sejengkal. Nah, jadi keluar dari 4 mazhab enggak usah jauh-jauh, sejengkal aja. Faqad khala'a ribqatul Islam an unuqihi, maka telah lepas ikatan Islam dari lehernya. Ya. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian mengikuti jamaah. Jadi sawadul a'zam gitu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa iyyakum wal furqata, hindari oleh kalian perpecahan. Fa inna syaitana mal wahid, karena sungguhnya setan itu bersama satu orang. Iya, kalau lagi ngelamun, setan tuh ntar yang nemenin, yang ngelamun makanya ya. Iya. Wa huwa ma'al itsnaini ab'ad, dan setan itu bersama orang yang berdua lebih jauh dibanding dengan orang yang sendiri. Wa man arada buhbuhatal jannah, buhbuhah. Jadi ada kata buhbuhah ya, ini unik juga memang. Siapa yang menghendaki atau yang ingin buhbuhatal jannah, buhbuhah itu sesuatu yang ada di tengah-tengah. Nah, jadi kalau surga ya berarti di tengah-tengahnya tuh, atau sesuatu yang paling indah di antara yang lainnya. Pokoknya surga yang indah lah. Falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia berpegang teguh bersama jamaah. Nah, ini perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dapat berkahnya Mbah Hasyim Asy'ari, yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.